Salam Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah diperuntukkan pertanggihan Minggu Estomihi 19 Februari 2023, terambil dari kitab Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai dengan ayat 9, dan bacaan dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Diikat oleh topik atau tema Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Yesus Rajana Sangap Nabadia. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 99 ayat 1 sampai dengan ayat 9 adalah Tuhan Raja yang Kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu Maha Besar di Sion, dan Ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia, Raja yang kuat, yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pertanggihan Minggu Estomihi. Nama Minggu Estomihi didasarkan pada Mazmur pasal 31 ayat 3b. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Tanggal 19 Februari 2023 dihubungkan dengan topik atau tema Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Yesus Raja Nasangap Nabadia. Saudara, dalam Mazmur 99 ini, pemazmur membeberkan kepada pembacanya, termasuk kepada kita di saat ini, apa dan siapa Allah yang kita percaya itu. Ini sangat penting sekali, karena sangat-sangat menentukan bagaimana kualitas iman kita. Dengan mengenal siapa Allah yang sebenarnya, maka orang percaya bisa menerapkannya dalam hidup sehari-hari.
Mari kita kenali, ada 5 hakikat dan kepribadian Allah yang harus kita percayai. Apa itu yang 5? Yakni kepribadian Allah pertama, ayat 1 sampai 3a ditambah ayat 4a. Tuhan itu adalah Raja yang besar, kuat, dan penguasa atas segala-galanya serta dahsyat. Saudara, pemazmur menegaskan bahwa kerajaan Tuhan tidak hanya sebatas Israel saja, tetapi Tuhan Allah itu adalah Raja atas semua, dan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini ada di bawah kekuasaannya, apapun agama dan kepercayaannya. Tuhan itu bertahta di atas kebenaran dan segala wujud keadilan. Dan Tuhan itu adalah Raja yang kekal selamanya, yang tidak tergantikan, tidak terlengserkan oleh siapapun. Kepribadian Allah kedua, ayat 3b, ayat 5, ayat 9b dan c. Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kudus. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah itu tidak hanya tampil sebagai Raja, sebagai penguasa yang dahsyat, tetapi juga Allah itu telah memperlihatkan dirinya sebagai Tuhan yang kudus. Karena kekudusannya lah, maka Dia senantiasa menghendaki semua umat dan orang-orang percaya kita ini agar senantiasa juga meniru Dia tetap kudus. Kepribadian Allah ketiga, ayat 4b dan ayat 5. Sebagai Raja yang kuat dan dahsyat, maka Tuhan itu mencintai hukum dengan menegakkan kebenaran dan melakukan hukum dan keadilan. Saudara, selain sebagai Raja yang besar, yang kuat, yang dahsyat, dan yang kudus, pemazmur mengagungkan Tuhan Allah itu sebagai Tuhan yang mencintai hukum, yang menegakkan kebenaran. Dialah Raja dari segala raja yang menegakkan hukum dan keadilan demi untuk kebaikan dan kemaslahatan kebajikan umat manusia. Semua itu dilakukan oleh Allah itu tanpa memandang bulu. Sehingga tidaklah mengherankan apabila pemazmur juga memerintahkan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya itu untuk meninggikan namanya serta sujud menyembahnya. Kepribadian Allah yang keempat, ayat 6 sampai dengan ayat 8a. Tuhan itu adalah Maha mendengar doa dan pergumulan umatnya dan orang-orang percaya kepadanya. Tuhan mendengar doa hamba-hambanya, Bapak Ibu, seperti yang disebutkan oleh pemazmur di sini. Musa, Harun, dan Samuel yang bertindak sebagai pengantara antara Tuhan dan umatnya, umat Israel. Musa dan Harun merupakan perwakilan para imam, dan Samuel disebutkan oleh pemazmur di sini tampil sebagai perwakilan yang berseru-seru dan yang dapat disejajarkan dengan tugas atau jabatan nabi atau kenabian. Saudara, penyebutan ketiga-tiga nama ini oleh pemazmur dalam khotbah ini menggambarkan semua lapisan atau kalangan masyarakat yang berdoa kepada Tuhan. Saudara, untuk semua doa-doa yang dipanjatkan oleh umatnya, maka Tuhan yang agung dan dahsyat itu senantiasa mendengarnya. Pada ayat 8 dituliskan di sini, Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Dan kepribadian Allah yang kelima, ayat 8b dan ayat 9. Tuhan itu juga mengampuni dan membalas perbuatan-perbuatan umatnya. Saudara, disinilah kebenaran dan keadilan Allah. Dia tidak membiarkan umatnya itu bertindak sesuka hatinya, semau guenya. Tetap ada resiko, ada konsekuensi akibat dari perbuatan kita. Baik itu perbuatan yang baik, terutama perbuatan kejahatan. Itu sebabnya pada ayat 8b dituliskan oleh pemazmur, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka.
Saudara, kelima-lima pengenalan pemazmur terhadap kepribadian Allah ini mengajak semua pembaca, kita dan semua orang-orang percaya kepada Allah itu, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan sujudlah menyembah di hadapan gunung-Nya yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di pertengahan Minggu Estomihi tanggal 19 Februari 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia, Yesus Raja Nasangap Nabadia. Apa pengajaran Tuhan bagi kita, Bapak, Ibu? Pengajaran pertama, Tuhan, yakni Yesus itu Raja. Percayakanlah hidupmu sepenuhnya kepadanya. Ayat 1-3. Saudara, kalau tema atau topik minggu ini menyebut di sini Tuhan, maka Tuhan itu berada di dalam diri Yesus sendiri, yang adalah Tuhan dan telah menjadi manusia. Itulah Yesus Kristus. Tuhan yang kita percaya itu, Bapak Ibu, dalam diri Yesus Kristus adalah Raja yang kuat, yang maha besar, dahsyat, dan tidak terpikirkan oleh logika kemampuan manusia. Pemazmur mendorong kita lewat khotbah ini agar kita mau percaya dan mau mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan itu, maka hal itu berarti Tuhan itu harus tampil dalam diri kita sebagai Raja, sebagai Tuhan yang kuat, dan tidak hanya sebatas pernyataan, ungkapan, ucapan saja. Dengan kemauan kita percaya dan mempercayakan diri itu, maka kita diyakinkan bahwa Tuhan itu akan senantiasa memberikan perlindungan, memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi kita. Saudara, jikalau kita mengatakan bahwa Tuhan adalah Raja yang kuat dan maha besar itu, maka hal itu mendorong kita. Kita tidak boleh ragu lagi akan kebesaran, kekuatan, dan kemampuan Tuhan dalam melepaskan kita dari segala ikatan, dari segala tekanan, pergumulan-pergumulan permasalahan hidup, termasuk ancaman sakit penyakit yang menimpa diri kita manusia ini. Hal-hal ini memang tidak dapat kita hindari dan elakkan. Akan kita hadapi itu semuanya. Kita tidak boleh dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup ini, meskipun harus menghadapi semua tantangan-tantangan itu, beban-beban berat yang harus kita pikul itu. Dan kalaupun kita merasa hampir tidak ada teman-teman, saudara-saudara kita termasuk keluarga yang kita rasa bisa menolong kita, percayalah, yakinilah sebagai anak-anak Tuhan kita ini, Bapak Ibu, kuasa Tuhan yang besar itu, kuasa Tuhan yang kuat itu pasti tidak akan membiarkan kita anak-anaknya sendirian dalam menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita tetap tunduk, berserah diri dan hormat kepada Sang Raja itu sendiri. Yakinlah Bapak Ibu bahwa Dia akan terus menopang hidup kita dan memberikan kelegaan bagi kita supaya kita jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir akan hal itu, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Meskipun Tuhan sering sekali memang mengizinkan tantangan demi tantangan itu menerpa hidup kita, baik itu menyangkut kesehatan, menyangkut ekonomi, pekerjaan, bahkan menerpa hidup keluarga kita. Tetapi semua itu harus kita anggap, kita jadikan cara Tuhan melatih hidup kita agar semakin kita kuat, kokoh, dan beriman teguh pada Tuhan. Itu adalah ujian untuk membuat kita semakin percaya kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ingatlah, Yesus Sang Raja yang Maha Mulia, Yesus Raja Nasangap Nabadia, sebagaimana topik minggu Estomihi ini, supaya kita tetap bisa berperan menjaga dan memelihara hidup kita ini tetap percaya kepada Dia. Pengajaran yang kedua, Tuhan itu kudus, maka jagalah hidupmu tetap kudus. Ayat 3b, ayat 5, dan ayat 9b-c. Saudara, dalam nats khotbah kita Mazmur pasal 99 ini sebanyak 3 ayat
Pemazmur menyebutkan betapa kudusnya Tuhan itu di ayat 3, di ayat 5, dan di ayat 9. Tentu saja ada maksud, ada tujuan pemazmur dalam hal ini untuk mengatakan itu. Apa? Supaya orang-orang yang percaya kepada Allah itu juga mau dengan rendah hati memuliakan Tuhan dengan nyanyian syukur bagi namanya yang kudus itu. Dan kalau kita menyebut di sini menyanyikan syukur bagi nama Tuhan yang kudus itu, tentu saja bukan hanya sekedar dalam arti memuliakan Tuhan dengan atau lewat nyanyian syukur. Oh, tidak hanya sekedar menyanyikan lagu-lagu pujian rohani, tidak hanya sekedar persembahan kor-kor atau melodi diiringi dengan alat-alat musik instrumentalia yang indah semata-mata, bukan. Meskipun tentu saja semua itu adalah salah satu juga dari cara untuk memuliakan, memuji Tuhan. Memuliakan dan menyanyikan syukur bagi Tuhan yang pertama dan yang paling utama haruslah lewat segenap aktivitas, kegiatan, dan perilaku hidup kita ini, Bapak Ibu, yang didorong, didasari, yang keluar dari penghayatan kita akan firman Tuhan, serta oleh kemauan kita menjadikan Tuhan itu Raja yang kudus di dalam hidup kita. Saudara, inilah hal kedua yang didorong oleh khotbah ini bagi kita saat ini, yakni ketika kita mengikrarkan bahwa Allah Sang Raja itu adalah yang kudus, maka kita juga harus berkenan menjaga diri kita tetap kudus. Kudus, kata Ibrani yang dipakai di sini kadosh. Artinya kadosh itu dalam bahasa Ibrani memisahkan diri, menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang kadosh atau kudus itu mau memisahkan dirinya dari segala perbuatan atau sikap-sikap, sifat-sifat dosa, mau menyucikan diri kita ini dari segala dosa. Ia juga atau Tuhan itu juga memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan dan bertindak sebagaimana teladan kudusnya Allah. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, kita memuliakan Tuhan bukan hanya sekedar di saat kita sedang beribadah, sedang berminggu, sedang berdoa, sedang bernyanyi. Tetapi memuji Tuhan harus nampak itu lewat perilaku sehari-hari kita, yakni menjaga sifat karakter yang tidak berkenan pada Tuhan, menjaga ucapan kata-kata yang kerap kali membuat orang tersinggung, membuat orang sakit hati dan terpancing marah-marah, membuat orang berkelahi saling mengumpat. Hidup kudus yang berkenan bagi Allah harus kita bisa nampakkan itu lewat semua kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. Saudara, inilah panggilan khotbah ini bagi kita saat ini. Jagalah hidupmu tetap kudus agar kita berkenan bagi Allah. Memelihara kekudusan adalah panggilan hidup yang sudah melekat itu dalam diri kita. Melekat itu sudah bagian dari dalam diri kita itu, Bapak Ibu. Sehingga dalam hidup kita ini dimungkinkan nama Tuhan itu benar-benar dipermuliakan, dikuduskan, dan nampak dalam kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari kita. Amin, Bapak Ibu. Dengan demikian, kekudusan Tuhan itu akan nampak lewat kekudusan hidup kita. Dan dengan demikian pula, maka pribadi Yesus Sang Raja yang Maha Mulia, Yesus Raja Nasangap Nabadia itu, sebagaimana topik Minggu Estomi ini telah bisa kita aplikasikan, kita nyatakan dan realisasikan dalam hidup kita sehari-hari. Pengajaran yang ketiga, Tuhan mencintai hukum dan kebenaran. Maka jadilah kita juga seperti itu. Ayat 4b dan ayat 5. Saudara, pemazmur juga menegaskan bahwa Raja besar yang dahsyat dan kudus itu begitu mencintai hukum. Dengan menegakkan kebenaran dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Saudara, untuk penerapan hukum, kebenaran, dan keadilan ini, pemazmur juga mengakui bahwa Allah itu tidak pilih kasih, tidak memandang bulu. Itu sebabnya pada ayat 8 dituliskan oleh pemazmur, Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Saudara, sifat dan kepribadian Allah yang ketiga ini patut menjadi ciri khas dan cerminan hidup orang-orang yang percaya. Cerminan hidup kita ini, Bapak Ibu.
supaya kita menjadi orang yang tunduk, taat, dan menjunjung tinggi hukum, undang-undang, aturan-aturan di tengah-tengah bangsa negara, juga di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Hukum, undang-undang, aturan itu sangat-sangat perlu, penting itu kita terapkan dalam hidup kita. Karena hukum, aturan, dan undang-undang itu merupakan unsur yang bisa menjaga, memelihara agar hidup masyarakat itu teratur, berdisiplin, tertib, terutama dalam pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku dalam gereja. Dengan aturan atau peraturan itu, maka gereja dan jemaatnya berjalan di atas kebenaran yang sudah sama-sama disepakati dan berjanji sama-sama menepatinya. Tidak ada di sana pilih kasih tanpa memandang bulu. Saudara, berjalan di atas aturan dan peraturan atau hukum atau undang-undang itu akan membuat hidup masyarakat itu tertib, berdisiplin. Dan terhadap yang melanggarnya akan ada konsekuensi, yakni dikenakannya hukuman, sanksi tanpa pilih kasih, tanpa memandang bulu, sebagaimana Mazmur 99 ini. Saudara, dengan semua itu, maka kita sudah mencerminkan kehidupan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dan dengan demikian kita sudah berusaha meniru pribadi Yesus Sang Raja yang Maha Mulia, Yesus Raja Nasakam Nabadia, sebagaimana topik Minggu Estomihi ini. Pengajaran yang keempat, Tuhan mendengar doa-doa umatnya atau orang-orang percaya, ayat 6-9. Saudara, pemazmur menegaskan pada ayat 6-9 bahwa Tuhan itu menjawab doa-doa orang percaya. Yang dalam hal ini ketiga-tiga perwakilan umat Israel yang disebutkan di sini pribadi Musa, Harun, dan Samuel. Makanya pada ayat 6 dituliskan di sini, Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab mereka. Saudara, mereka merupakan gambaran dari semua umat Israel. Doa-doa mereka disebut oleh pemazmur di sini, didengar oleh Tuhan. Kalau disebut di sini didengar oleh Tuhan, maka itu sudah mengandung makna dijawab oleh Tuhan. Setiap jawaban Tuhan terhadap doa-doa hambanya atau orang-orang percaya mengandung dua arti. Apa? Pertama, itu bisa berarti dikabulkan, direalisasikan, diridhoi, atau dengan istilah sekarang di-ACC-kan oleh Tuhan karena sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Tetapi yang kedua, bisa juga berarti sebaliknya ditolak, tidak dikabulkan oleh Tuhan karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menyangkut dengan doa-doa kita yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan, hampir sama dengan apa yang dialami oleh orang Israel menurut pemazmur ini. Tentu saja doa-doa yang kita panjatkan pun tidak semua tanda kutip didengar, diridhoi, dan di-ACC-kan oleh Tuhan. Bukan? Ada banyak doa-doa, isi hati, keinginan, kerinduan-kerinduan, pengharapan-pengharapan kita yang sudah kita sampaikan berulang-ulang lewat doa-doa permohonan kita, tetapi banyak diantaranya yang tidak dikabulkan, tidak di-ACC-kan oleh Tuhan. Saudara, mari kita sejenak belajar tentang doa ini, supaya kita jangan salah mengerti terhadap doa, terhadap Tuhan. Saudara, doa-doa kita memiliki 4 kemungkinan yang perlu kita pahami. Kemungkinan pertama, doa-doa kita itu di-ACC-kan atau dikabulkan oleh Tuhan. Maka terjadilah berbagai-bagai mujizat dalam hidup kita. Sekarang kita berdoa, bahkan sekarang diizinkan oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Inilah mujizat-mujizat itu. Kemungkinan yang kedua, Tuhan mengatakan pada kita, oh tunggu dulu. Artinya apa? Artinya waktu Tuhan belum tiba. Kita diminta oleh Tuhan untuk bersabar. Jadi bukan ditolak oleh Tuhan. Meskipun kita sering tidak bersabar dalam menunggu realisasi doa-doa kita itu. Kemungkinan yang ketiga, apa yang terjadi dengan doa kita? Tuhan bisa atau mau atau sering mengalihkan doa kita.
menurut Tuhan, permintaan doa kita itu tidak cocok, tidak pas. Jadi Tuhan alihkan pada yang lain yang menurut Tuhan pas. Kalau anak kita misalnya tidak lulus di kedokteran, lulusnya di mana? Di jurusan yang lain. Karena Tuhan melihat anak kita itu pas di jurusan yang lain yang diterima di perguruan tinggi. Kemungkinan keempat, doa-doa kita ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menghendakinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan bukan tidak mau menjawab doa-doa kita, doa-doa umatnya, tetapi kita harus tetap menyesuaikan diri kita, kehendak kita, keinginan dan kerinduan kita itu kepada kehendak Yesus, Sang Raja yang Maha Mulia, Yesus Rajana sangat nabadia, sebagaimana topik Minggu Estomihi ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di pertanggungan Minggu Estomihi 19 Februari 2023 dari Mazmur 99 ayat 1-9 ini. Agar semakin banyak orang yang mempercayai Yesus Sang Raja yang Maha Mulia. Yesus Raja sangat nabadia, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertanggungan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang saat ini kami dengar. Tuhanlah kiranya yang menguatkan hati kami untuk percaya kepada Tuhan. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini, Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Semoga khotbah ini menjadi pengajaran yang berharga bagi kami semuanya, menapaki kehidupan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan ini. Tuhanlah yang menjadi Raja di dalam hidup kami, dalam menapaki kehidupan ini. Semuanya ini saya peruntukkan kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa, mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.